Jadi ini udah exit tol ya, Sidoarjo Krian. Jadi kalau mau arah Sidoarjo kota Krian itu exitnya di sini. Nah yang lurus itu ke Porong, Malang sama Pasuruan. Ini gerbang tolnya di sini. Oh ya tadi di sini dari mulai Waru sampai Sidoarjo itu kalau golongan 1 itu kurang lebih 10.000 biayanya. Yang tadi itu dari mulai Pasar Turi sampai ke gerbang tol Waru itu 6.000 perak. Jadi total sampai sini, sampai di gerbang tol ini itu totalnya 16.000. Nah di bawah ini jembatan ya, di bawah ini adalah jalan akses ke kota Sidoarjo. Nah ini sebelah kiri itu Delta Sidoarjo, stadion utama, stadion apa sepak bola. Oke, tol ini kalau ke arah timur itu berakhirnya masih di sekitaran daerah Probolinggo. Jadi kemungkinan 2 tahun lagi atau tahun depan ya, kemungkinan Probolinggo Banyuwangi akan selesai. Nah itu biasanya ditempuh kalau yang lewat arteri ya, dari mulai Probolinggo ke Banyuwangi itu saya prediksi itu hampir 4 jam sampai Banyuwangi. Nah, nanti setelah ada tol ya, kemungkinan Surabaya Banyuwangi itu dengan jarak 300 kiloan ya, bisa kurang lebih 3 jaman. Kecepatan konstan 100 km bisa berisi 3 jam atau 3 jam setengah Surabaya Banyuwangi. Yang biasanya kalau Surabaya Banyuwangi itu bisa 5-6 jam. Kalau lewat arteri ya, lewat yang jalan biasa, kita startnya mulai dari Probolinggo, karena Surabaya Probolinggo teman-teman bisa keluar langsung exit Probolinggo, yang barat atau yang timur. Nah dari situ, dari Surabaya ke Banyuwangi kurang lebih 5-6 jam, tergantung kondisi lalu lintasnya ya, padat atau tidak. Tapi biasanya dari Probolinggo sampai Situbondo itu ya namanya itu jalur Pantura ya, Pantura ke arah timur itu biasanya padat ya. Apalagi kalau teman-teman berangkatnya siang hari, lumayan padat. Biasanya saya lewat situ tuh biasanya kondisi malam ya, selain nggak panas juga motor-motor terutama itu agak sedikit bahaya. Dari situ banyak sekali motor-motor sama kendaraan-kendaraan kecil. Jadi saya menghindar kalau daerah Probolinggo, Situbondo, saya berangkatnya biasanya lebih baik malam. Ya siang oke juga sih, cuma ya jalanan ramai banyak motor-motor gitu.
saya akan keluar Porong karena saya tidak akan melewati lanjutan tol ini sampai Malang ya, karena bayarnya cukup lumayan mahal. Jadi saya lewatkan arteri aja, lewatin Porong. Jadi nanti saya akan exit Porong. Biaya dari Surabaya tolnya ya, biaya tarif tol dari Surabaya ke Malang itu diperkirakan aja ya, kemungkinan di bawah 70.000 per saat ini ya, di bawah 70.000, kemungkinan antara 68, 67,5 saya lupa. Kalau tiap hari lewat tol ya boncos juga ya. Nah, saya ambil kiri keluar pintu tol Porong. Nah, ini Porongnya dibagi, nanti ada yang ke arah Sidoarjo, Tanggulangin, nah nanti ambil kiri. Kalau saya ngambil yang ke arah Malang. Nanti percabangannya di depan. Ini yang Tanggulangin. Hari ini cuaca agak cerah sedikit. Sudah berapa hari ini setiap sore hujan, tapi hari ini agak cerah sedikit. Semoga nggak hujan. Nah, ini sudah masuk Porong baru ya, Porong baru. Sampai di sini cita-cita jangan tangisi keadaannya. Dan sini tempatnya truk parkir, isinya kontainer-kontainer semua. Ya, kenapa sini banyak truk? Ya karena emang ini adalah jalur, masih termasuk jalur Pantura ya, Pantura menuju Pantura Timur, menuju ke arah timurnya Jawa ya, sampai ke Banyuwangi, bahkan sampai nyebrang ke Bali. Makanya di sini banyak sekali truk-truk. Biasanya kalau tiap sore di lokasi sini nih, mendekati maghrib, biasanya dipakai buat trek-trekan motor balapan liar. Tapi kali ini setelah ditertipin sama polisi, Pak Polisi, jadi sekarang udah tidak ada lagi yang trek-trekan balapan liar di sini. Bersih. Tahun lalu tuh, aduh, banyak banget. Ya mungkin kalau teman-teman yang nonton dari orang-orang Porong, orang-orang sekitar Japanan, atau orang-orang yang tiap hari melalui jalan ini pasti hafal lah, kalau setiap mau buka itu pasti banyak anak-anak yang balapan liar. Bahkan di acara sahur pun, setelah sahur pun mereka pada nongkrong di sini ya pagi-pagi. Dari mulai ibadah subuh sampai menjelang pagi jam 7 di sini. Rame gitu. Tapi kali ini, tahun ini rasanya sepi. Terutama semenjak tahun 2019 itu corona tuh hampir nggak ada yang trek-trekan.
Ya ada efeknya juga sih, setelah nggak berkumpul memang kita juga mengurangi aktivitas ngumpul-ngumpul, termasuk anak-anak. Oke, di depan ini sudah masuk ke area Porong. Sekarang udah jam 5:10 ya. Ya berbuka nanti untuk wilayah Jawa Timur umumnya buka itu di jam 17.38 dan itu bergerak maju ya, 17.42, 41 sampai sekarang 17.38. Tapi per tanggal ini sekarang tanggal 3 bulan 4 bulan April, maghrib jam 17.38. Untuk mengalirkan tumpahan air atau lumpur dari lumpur Lapindo. Nah, dibuangnya nanti ke laut, lewatin Kali Porong. Jembatan ini cukup panjang, kurang lebih ada kali 1 kilo. Kurang 1 kilo. Nah di sini depannya ada pintu tol masuk ya, ke arah timur, masuk ke arah Malang. Cuma saya nggak masuk pintu tol ini, jadi saya akan ambil jalan arteri biasa lewat Kejapanan. Pintu masuk tol yang menuju ke arah timur ya. Nah ini dia, namanya gerbang tol Kejapanan. Tapi saya nggak lewat situ, nggak lewat kanan, saya lewat situ. Nah ini kalau nanti ketemu pertigaan ya, ke kiri itu ke arah Surabaya, ke Sidoarjo, ke Tanggulangin. Saya akan mengambil jalan belok kanan menuju arah Pandaan ke Malang, Pasuruan. Ini ketiga. Oke, sampai ketemu nanti ya. Kita pulang lagi. Dan ini adalah Kejapanan. Nah, ini tetap masih di jalur Pantura. Kalau lihat teman itu banyak sekali truk-truk lewat. Ya, ini dari arah timur, mereka mau menuju ke arah barat. Ini jalur vital juga, karena ini selain lewat tol, ini adalah jalur arteri yang paling lama, jalur klasiknya nih. Jarang sekali bis-bis itu truk-truk angkutan ini melewati jalan tol.
mereka lebih suka lewat jalur arteri karena ya menghemat biaya ya. Karena tol mahal. Di sini jalurnya padat. Selain mobil, truk dan bis, ada motor juga banyak sih. Truk di mana-mana, trailer di mana-mana. Nah, ini ada warung sate gulai Cak Malik. Nah, ini enak. Enak. Kalau mampir ke Japanan, jangan lupa mampir sate. Ya enak sekali enggak, tapi oke lah, masih bisa diterima. Famous itu di Japanan. Cak Malik. Inilah jalurnya sempit yang dilewati oleh banyak bis dan truk. Dalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam jiwaku, jiwaku menyatu. Berilah diriku kasih putih di hatiku. Ya di sini banyak motor juga ya teman-teman ya. Ya habis mau gimana? Karena di sini kan banyak daerah-daerah pabrik, daerah tempat orang kerja gitu ya. Jadi ya sekolah gitu ya, lalu lalang juga tinggi di sini. Karena saya kasihan juga motor ini gencet-gencet sama bis biasanya, sama mobil-mobil. Ya nggak mau lah harus melewati. Kayak motor yang penting jangan jatuh. Kalau jatuh itu urusannya di sini nih bahaya, karena kalau istilahnya orang Jawa disantap. Ya, kalau disantap sama mobil kecil, disantap sama barang-barang gede gini, ya sudah masuk surga. Ya itu yang sering terjadi di daerah apa mobil-mobil besar ya, dimana motor itu kadang-kadang ya terlalu memaksakan, jadi dia nggak tahu bahwa efeknya, karena kan mobil besar gini kan ada namanya black spot ya, dimana supir tuh tidak bisa melihat sisi-sisi yang tidak bisa dilihat. Nah motor tuh kadang-kadang suka masuk di blank spot area itu, jadi makanya nggak jarang ya kadang-kadang ada motor yang kelindes. Aduh, ya itulah, yang penting kayak motor di sini jangan jatuh aja, apalagi jatuhnya di antara selip-selipan itu antara mobil besar. Tapi yang salah tetap truknya ya, misalnya truk yang diproses tuh, karena udah membuat orang
masuk surga. Dan memang jalur ini memang jalur rawan, ya, jalur rawan kecelakaan. Dan terutama di daerah mendekat Pandaan itu, atau daerah Yanmar itu, selain rawan kecelakaan juga rawan mobil mogok atau bus truk mogok. Karena apa? Jalurnya nanjak. Nah, ini jadi mulai dari sini nih, itu jalannya nanjak. Jalannya nanjak sampai ke daerah Pandaan. Jadi sampai di Yanmar itu atau Patung Sapi biasanya bis truk itu sudah mulai ngos-ngosan karena nggak kuat. Makanya di situ sering sekali banyak mobil atau truk yang mogok. Oke. Ya, sementara itu dulu sore ini. Sekarang sudah sampai di sekitaran ini, Indofood Sukses Makmur di daerah Gempol. Nah, di daerah sini ini banyak pabrik-pabrik sama gudang-gudang, daerah pergudangan. Hah, puteran-puteran gini. Ya, sekarang sudah 5.24 ya. Kurang lebih 14 menit lagi akan berbuka. Kita akan berbuka. Sementara di mobil saya belum ada apa-apa ya. Ya, buka seadanya aja lah kan. Air putih ya oke.
terus berlalu. Jatuh sampai aduh, 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 aduh. Ibu jatuh di mana ini? Waduh, 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 waduh. Jatuh juga. Nah, ini yang kayak gini nih. Naik motor jatuh ya. Ya itu masih diberi keselamatan, alhamdulillah. Karena biasanya kalau motor jatuh itu, ini kan lagi turunan ya dari atas ke bawah. Itu truk-truk itu kan nggak bisa ngerem mendadak, ya kan? Apalagi yang bawa-bawa kontainer seperti itu. Ibu tadi beruntung, alhamdulillah tidak, istilah orang Jawa, disantap sama truk-truk besar tadi. Karena untuk kondisi pengereman truk itu kan nggak bisa mendadak gitu, kayak mobil kecil. Makanya saya bilang di sini nih nggak boleh jatuh. Kuncinya itu, terus tidak boleh terlalu pelan. Karena kalau terlalu pelan itu juga bahaya. Misalnya bawa pelan motor cuma 10 km per jam, 20 gitu terus sampai megal-megol di sini, itu nggak bisa. Yang pertama yang jalan rapat-rapat kayak begini. Jadi kalau sebisa mungkin ya, kalau di jalur kiri motor, di sebelah kanan truk, alangkah baiknya mempercepat aja kendaraannya, jangan disejajarin sama truk. Nah itu kenapa? Karena kalau kita amit-amit ya, kalau suatu waktu kita terjatuh di lubang gitu ya, nah itu kalau kita jatuhnya ke kanan, ya itu istilah disantap di situ tuh, bisa-bisa motor bisa masuk kolong. Nah supir truk kan nggak bisa memprediksi ada motor nyalip kiri kanan, karena dia ada, seperti saya bilang, ada daerah-daerah blind spot supir yang tidak bisa dilihat oleh supir truk. Nah ini jalan nih naik nih dari arah tadi dari arah Kejapanan sampai ke Pandani, naik terus jalan, nanjak terus. Tadi ibu tadi beruntung dengan kondisi jatuh sampai terkapar gitu. Kalau nggak lihat itu bisa kejadian. Ya alhamdulillah selamat. Nah ini yang saya bilang daerah Yanmar. Di sini biasanya ini banyak mobil mogok sih. Karena ya udah nggak bisa napas karena nanjaknya dari tadi tuh. Ini tanjakannya cukup terjal ya. Tanjakannya cukup terjal dan ini terkenal sekali nih. Tanjakan mematikan buat truk-truk yang bawaannya berat-berat. Makanya kalau truk nggak fit jangan lewat sini, ngerepotin. Nah ini kita udah masuk ke daerah Patung Sapi. Nah ini adalah tempat juga rawan kecelakaan di Patung Sapi, karena biasanya ya teman-teman kalau tahu, ini yang dari arah Pandaan menuju ke arah Kejapanan itu jalurnya kan nanjak ya dari arah sini. Nah yang dari arah Pandaan ke Japan itu jalur menurun. Nah biasanya, bukan biasanya sih, nanti biasa kecelakaan terjadinya tuh di daerah sini, karena lampu merah itu kan turunan ya, berarti dari asal turunan. Nah itu mobil berat-berat itu kadang-kadang remnya suka gagal. Nah karena suka gagal, dia nyeruduk yang dari arah kita, dari arah saya ini, masuk ke jalur ini, atau dia masuk ke arah sisi kiri. Nah itu sering banget kejadian. Udah banyak korban di sini. Nanti saya tunjukin ya lampu merah yang bahaya itu. Soalnya saya juga bingung nih, jalur sini sepertinya, aduh lampu merahnya mau ditiadain, tapi juga karena jalur ini jalur yang padat. Nah ini lampu merah ini. Ini udah berapa lampu merah udah hampir habis, makanya lampu merah sekarang taruh di atas. Nah ini jalur ini. Itu kan dari arah atas truk besar-besar itu turun tapi nggak bisa ngerem, bablas meluncur. Nah itu rawan. Patung Sapi terkenal sekali itu. Ini masih nanjak teman-teman.
lagi ya, tinggal 10 menit lagi kita buka. Nah ini sudah masuk Pandaan. Terminal Kota Pandaan sebelah kiri, terminal bus. Kiri kanan. Oke, sampai ketemu nanti ya. Sampai kita buka.